Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, ada 3 tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Siapa dia? Siapa? Oh, Musa. Lalu Kaleb. Lalu Yesua. Nah, 3 tokoh ini kalau diurutkan dengan kebesaran namanya, Musa, Yesua, dan Kaleb. Tetapi saudara, ketiganya memiliki catatan hidup yang berbeda. Musa mengawali dengan mujizat yang supranatural. Kalau saudara baca di Keluaran pasal 3 ayat 2. Tetapi mengakhiri dengan kegagalan. Saudara baca itu di dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 4. Yesua, dia mengawali dengan otoritas. Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 8 dan juga di Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tetapi mengakhirinya dengan biasa-biasa saja. Saudara baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Bagaimana dengan Kaleb? Kaleb mengawali dengan manis dan mengakhiri dengan indah. Saudara pilih yang mana? Sekali lagi, Musa mengawali segala sesuatu dengan mujizat yang supranatural, tetapi mengakhiri dengan kegagalan. Yesua mengawali dengan otoritas, tetapi mengakhirinya dengan biasa-biasa. Kaleb mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi kalau saudara baca Alkitab, dia mengawalinya dengan manis dan mengakhirinya dengan indah. Bagaimana itu saudara? Kaleb memulai sejarah hidupnya dengan indah waktu ia terpilih dari antara suku Yehuda, dari antara kaumnya untuk mengintai tanah Kanaan. Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-6. Dan Kaleb pun mengakhiri kisah hidupnya dengan indah kala Yesua menyerahkan Hebron kepadanya dan kepada keturunannya. Saudara bisa baca dalam Yosua pasal 14 ayat 13 dan 14. Perjalanan hidup Kaleb ini saya sebut diawali dengan indah, diakhiri dengan manis. Saudara, tidak banyak yang seperti Kaleb. Adam, Abraham, Daud, Saul, Salomo tidak seindah Kaleb. Ada beberapa sebab mengapa Kaleb dapat mengakhiri hidupnya demikian indah. Yang pertama, Kaleb itu konsisten membangun iman dan pandangannya kepada Tuhan dan perjanjiannya. Mari kita baca Yosua pasal 14 ayat 12, disebutkan begini. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu di ayat 13, lalu Yesua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara, kalau saudara baca lagi di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya di ayat 7,
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Di ayat 8 dikatakan begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini menarik, saudara. Kaleb memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan pandangan umum. Jadi saudaraku yang kekasih, bahwa Kaleb konsisten membangun iman dan pandangannya kepada Tuhan dan perjanjiannya. Yang kedua, Kaleb itu konsisten dengan apa? Dengan mengorbankan semua kekuatannya untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Amin. Ini yang menarik, saudaraku yang kekasih. Kalau saudara lihat di Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Di ayat 11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi saudara perhatikan bahwa Kaleb sangat konsisten. Dia mengikuti Tuhan. Dia mengobarkan semangat yang ada pada dia. Mengorbankan semua yang ada padanya. Kekuatannya untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Artinya semangatnya itu tetap konsisten. Ya. Semangatnya itu tetap ada, tetap menyala. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, Kaleb ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, yang memulai dengan manis dan diakhiri dengan indah. Amin, saudara. Di Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9 dikatakan begini, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Ini pesan dari seorang Kaleb. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini pandangan seorang Kaleb luar biasa. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Wow, ini semangat yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, Kaleb itu konsisten menjaga pengabdian hatinya kepada Tuhan. Di ayat 12, Yosua pasal 14, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Sebenarnya bukan kata mungkin di sini, tetapi pasti. Ya, memang bahasa Indonesia kadang-kadang kurang pas. Ya, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Sebab kalau yang difirmankan Tuhan itu pasti. Amin, amin. Luar biasa, saudara. Jadi perhatikan bahwa Kaleb itu konsisten menjaga pengabdian hatinya kepada Tuhan. Kiranya tokoh Kaleb ini akan menjadi teladan bagi kita sebagai seorang percaya yang hidup di zaman seperti hari-hari ini, saudara. Mari saudaraku yang kekasih, kita awali dengan manis, tetapi kiranya kita akhiri dengan indah. Seperti Kaleb yang konsisten membangun iman dan pandangannya kepada Tuhan dan perjanjiannya.
juga Kaleb itu konsisten mengobarkan semua kekuatannya untuk mengikuti pimpinan Tuhan, tapi juga dia mengorbankan semua yang ada padanya, seluruh hidupnya. Dan juga seperti Kaleb yang konsisten menjaga pengabdian hatinya kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi teladan bagi kita sebagai umat Kristen yang hidup di zaman seperti hari-hari yang kita lalui. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami yang sudah memulai dengan manis bersama Engkau, akan kami juga akhiri dengan indah. Dan kami belajar seperti Kaleb yang luar biasa. Dia konsisten membangun imannya dan pandangannya yang selalu positif kepada Tuhan dan yang memegang perjanjian Tuhan. Demikian juga Kaleb begitu konsisten mengobarkan semua kekuatannya untuk mengikuti pimpinanmu dan juga mengorbankan semua yang ada pada dia. Juga seperti Kaleb yang konsisten menjaga pengabdiannya, pengabdian hatinya kepada Tuhan. Kiranya ini juga menjadi teladan kami. Roh Kudus yang memampukan kami, yang sudah memulai dengan manis bersama Engkau, dan kami akan akhiri juga dengan indah di dalam Engkau. Terima kasih, memberkati setiap sahabat Galilea dalam kondisi mereka apapun. Kiranya Tuhan menjaga mereka sehingga mereka akan senantiasa terpelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.